Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah throat chakra. Lalu yang berikutnya adalah goddess of the moon, yang berikutnya adalah healer of the ages. Jadi dengan kombinasi ini tuh aku kayak merasa ini ya, ada penonton aku yang kayak maju mundur tentang sesuatu hal gitu. Ada yang menolak mendengarkan hati atau kayak nggak bisa mendengarkan intuisinya, hatinya berbicara. Kayak di satu sisi logika kamu tuh bilang sesuatu, di satu sisi hati kamu tuh bilang sesuatu. Jadi kayak ada peperangan di situ. Terus juga kayak mungkin sebagian ini berhubungan dengan satu chapter baru gitu yang memanggil di hati kamu. Mungkin ini berhubungan dengan keberadaan seseorang, ini berhubungan dengan hal yang ingin kamu pilih, hal yang ingin kamu jalankan dengan hidup kamu. Karena si apa nih throat chakra ini kan berhubungan dengan ekspresi ya, mengatakan sesuatu, me mengekspresikan diri kamu, apa yang ingin kamu katakan. Mungkin kamu kayak nggak enak, mungkin kamu berpikir takut dijudge, tapi suara kamu ini, apa yang kamu ekspresikan, bisa jadi sesuatu yang apa ya, semacam titik balik gitu. Dan ini juga aku melihat tema secara kolektif di mana teman-teman itu lagi ada problem dengan entah itu speak out, entah itu semacam harusnya mengatakan sesuatu tapi tidak dikatakan, harusnya mengekspresikan sesuatu tapi tidak diekspresikan. Dan ini berhubungan juga dengan ada hal-hal yang terasa udah stagnan, tapi apa ya, itu tadi ada sesuatu yang maju mundur gitu di dalam diri kamu. Ya terus si Goddess of the Moon, nah ini yang aku bilang, hati kamu berbicara sesuatu gitu, tapi di satu sisi kayak kamu entah itu mikirnya kebanyakan, entah kamu kayak logika kamu bilang apa gitu, padahal ini bisa jadi sesuatu hal yang potensial, atau kamu mungkin udah terlalu lama mengabaikan intuisi kamu, hati kamu, atau kayak semacam mematikan perasaan itu. Jadi ya itu tadi, jadi udah kayak nggak bisa terdengar lagi suara hati kamu. Terus Healer of the Ages ini aku melihat ada sebuah koneksi, ada sosok seseorang. Ini vibe-nya sih hubungan romantis ya, tapi bisa juga hubungan lain di mana aku melihat ini hubungan yang healing gitu, hubungan yang akan membasuh hati kamu, hubungan yang vibe-nya akan terasa berbeda. Terus ada juga kayak union dalam artian kamu dapat sesuatu yang kamu mau dan sesuatu hal di mana keadaan berbalik untuk diri kamu ke arah yang lebih baik gitu. Kalau misalnya gini, ada suatu momen di mana ada part dalam hidup kamu tertentu gitu yang terguncang, yang keadaan berjalan tidak seperti maunya kamu. Nah, di sini aku melihat dengan tema healer, kayak ada keadaan yang bergerak ke arah yang lebih baik gitu, atau bahkan turning point-nya kamu. Oke, mari kita mulai dengan tarotnya. Di sini ada Seven of Pentacles dikonfirmasi sama letter. Letter itu berbicara komunikasi. Terus Seven of Pentacles itu waktunya semacam gini, mengevaluasi. Terus bisa jadi juga kamu kayak udah berusaha nih sampai di satu titik bisa berhubungan dengan pekerjaan, terus kamu mulai menimbang-nimbang entah dilanjutkan, entah melakukan sesuatu inovasi kayak gitu, sesuatu hal yang berbeda. Terus komunikasi ini misalnya kayak kamu dapat tawaran kerja baru, kamu dapat kontrak kerja baru, atau ada orang-orang tertentu yang reach out sama kamu, terus kamu mikir-mikir nih orang-orang tertentu ini aku perlu ngapain ya sama mereka. Nah, di situ kayak ada yang kamu evaluasi, misalnya keterhubungan kamu sama mereka, atau kamu memberi mereka kesempatan lagi, karena Seven of Pentacles itu um, ada momen evaluasinya, ada momen tabur tuainya juga gitu, entah untuk hal-hal yang baik, entah untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Terus dengan letter ini, jadi tadi aku berbicara tentang komunikasi ya, speak out itu mengatakan hal yang perlu dikatakan. Bisa jadi juga sebagian dari kamu tuh terpikir untuk punya apa ya, platform gitu semacam TikTok, Instagram, YouTube, di mana kamu tuh mengekspresikan diri kamu gitu, tapi kamu baru di tahap mikir-mikir, entah apapun yang kamu pikirin, kayak jadinya itu yang bikin kamu maju mundur ya. Terus aku cuma mau bilang selalu gitu ya sama penonton aku, kalau kamu nungguin kamu siap gitu, kamu yakin deh nggak bakal pernah mulai-mulai nih untuk kamu yang baru di tahap baru mau mulai gitu. Terus juga sama kayak contohnya channel ini, kalau aku nungguin aku sempurna dulu, pinter ngomongnya, pinter jadi tarot readernya, pinter public speakingnya, kayak channel ini nggak akan pernah mulai. Tapi kayak aku bisa belajar sambil aku jalan gitu. Nah, ini sebuah pesan signifikan buat kamu. Terus di blessing kamu ada, di sini ada Wheel of Fortune nih kartunya kamu nih. Terus ada Fish ya. Wheel of Fortune itu momen tidak terduga, tapi karena posisinya di blessing kamu ini, jadi momen tidak terduga dalam artian itu membawa kebaikan buat kamu, membawa keberuntungan buat kamu. Tadi aku bilang keadaan sempat
seperti berbalik, kayak roda berputar, tapi untuk artian yang lebih baik gitu. Entah itu progres, entah itu kayak ada tawaran-tawaran, ada kesempatan, ada pintu-pintu terbuka buat kamu. Terus karena konfirmasinya Fis, ini signifikan untuk hati kamu, terus signifikan untuk keuangan kamu, karir kamu, terus ini signifikan untuk sebagian perjalanan spiritual kamu. Karena di sini ada healer of the ages. Gini, sebagian dari kamu punya kemampuan itu ya, healing, atau kamu tuh mungkin kamu nggak sadar juga, tapi ada sesuatu yang signifikan dengan kemampuan healing atau kemampuan spiritual, mungkin itu baru ke-trigger karena momen tertentu atau selama ini ada tapi kamu nggak sadar aja. Nah, ini blessingnya buat kamu. Ingat, keadaan berbalik, ada momen tidak terduga. Apakah kamu melewatkan itu nantinya atau enggak gitu? Karena kamu kebanyakan mikir, karena kamu nggak bisa ngikutin hati kamu, padahal sebenarnya intuisi kamu bilang, ah udah coba aja, udah maju aja gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa kamu lewatkan gitu. Nah, terus yang jadi tantangannya nih, udahlah fix reading kamu itu, udah temanya tentang kayak ada peperangan antara hati dan logika, hati dan intuisi, di mana kamu dihadapkan pada pilihan, dihadapkan pada kesempatan pintu-pintu, dihadapkan pada membuat sebuah pilihan untuk hidup kamu. Tapi itu tadi, banyakkan mikirnya atau kamu nggak bisa dengerin kayak semesta berbicara sama kamu. Karena di sini sejujurnya kamu merasa aku mendapatkan vibe secara penonton aku gini ya, merasa keadaan ada yang stagnan gitu, tapi teman-teman kayak maju mundur gitu untuk membuat perubahan ya, kadang gitu-gitu aja, atau ada situasi keterhubungan dengan orang-orang tertentu yang rasanya gitu-gitu aja. Nah, Four of Cups itu berbicara seperti itu, atau bisa jadi juga sebenarnya momen-momen terbuka untuk kamu bikin sebuah perbedaan itu ada, cuman kamu sibuk melihat hal lainnya. Jadi ketika momen-momen itu ada, teman-teman lolos gitu dari pandangan teman-teman. Nah, di waktu yang akan datang, Two of Cups di waktu yang akan datang, di pre-shuffle kamu juga ada Two of Cups gitu. Ini bisa berbicara pemulihan hubungan ya, yang ada, atau ini yang tadi aku bilang, orang yang datang ke hidup kamu yang membawa energi healing gitu. Ini akan jadi hubungan yang akan membasuh hati kamu, dan kalaupun sebagian, mmm, ada problem gitu dalam hubungannya ya, terutama hubungan romantis gitu, ini kayak membawa energi healing atau ada pemulihan untuk hubungan ini. Terus dengan Coffin, ini kayak aku selalu bilang kayak jodoh yang baru terlihat gitu. Dia baru datang sekarang, atau selama ini nggak kelihatan karena kamu sibuk ngeliatin hal lain, fokus pada hal lain, misalnya pekerjaan, misalnya membangun mimpi kamu, atau kamu adalah gitu hal-hal yang kamu fokuskan gitu ya. Nah, advice-nya buat kamu adalah Five of Cups dengan Stork gitu. Stork itu kartu transformasi, perpindahan. Five of Cups gini, dia nengok ke belakang, ada penyesalan, ada kesedihan. Mungkin yang menahan diri kamu untuk nggak bergerak itu mungkin kamu takut terluka lagi, kamu takut kecewa lagi gitu, atau kamu nyaman gitu. Seharusnya kamu nggak apa ya, bukan tipe yang suka di zona nyaman gitu, karena kamu dinamis, termasuk kategori yang dinamis gitu. Mutable sign itu Pisces, Sagittarius, Virgo, sama Gemini itu termasuk kategori yang dinamis, fleksibel. Tapi kalau di natal chart kamu banyak fix sign gitu ya, bisa jadi kamu jadi kaku, jadi resisten untuk berubah, jadi susah move on. Nah, ini ada sesuatu, tapi gini, kalau misalnya suatu momen mengecewakan itu baru terjadi, terus itu bikin kamu apa ya, enggan untuk membuat perubahan, belum mau move on, belum mau memaafkan. Kalau momennya itu masih baru, wajar gitu. Tapi kalau udah lama tapi kamu kayak masih takut kecewa lagi, takut terluka lagi, nah ini sebuah pertanyaan, apakah hidup kamu mau berhenti di masa lalu atau enggak gitu ya. Karena lihat tema di dasar deck kamu adalah devil gitu. Devil itu bisa berbicara sesuatu yang toksik, entah kebiasaan, entah hubungan, entah keadaan yang berputar-putar di tempat yang sama, atau part di mana sisi manusiawi kamu itu mengambil alih hidup kamu gitu. Misalnya, aku selalu bilang, contoh aja gini, belanja itu manusiawi gitu, tapi ketika hidup kita fokus untuk belanja aja, atau kita jadi kecanduan belanja, nah itu dia, sama kayak alkohol gitu. Di reading awal tahun, aku melihat energi potensi luar biasa untuk transformasi teman-teman secara kolektif. Cuman aku selalu bilang juga, kadang yang jadi penghalang itu justru diri kita sendiri. Ada yang namanya self sabotage. Kita yang jadi penghalang untuk diri kita sendiri. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.